Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita dapat berdiskusi kembali pada mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh beliau, Ibu Dian Setiawati. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 mahasiswa. Yang pertama Haikal, yang kedua Karima, yang ketiga Melina, dan yang keempat Nafiat. Materi kelompok kami berjudul evaluasi kemampuan menyimak dan berbicara. Berikut pemaparannya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang evaluasi kemampuan menyimak. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai anak sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan anak dalam menyimak pada hakikatnya lebih bersifat kognitif dengan aspek yang lebih tinggi. Kemampuan ini mencakup menerima, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan informasi lisan yang disampaikan dalam bahasa target. Selanjutnya, teknik evaluasi dalam menyimak. 1. Menyebutkan atau menuliskan kembali suatu informasi sederhana, fonem, nama sesuatu, jumlah, keadaan sesuatu, peristiwa, dan lain-lain. 2. Menyebutkan atau menuliskan kembali deskripsi atau uraian suatu peristiwa, benda, keadaan, sebab akibat, dan lain-lain. 3. Menyebutkan atau menuliskan kembali suatu hal, kelahiran, pengalaman kawan-kawan, dan lain-lain. 4. Menyebutkan atau menuliskan kembali suatu cerita. 5. Menyimpulkan suatu percakapan. 6. Menjawab suatu pertanyaan dari suatu soal, objektif, esai berstruktural, atau esai bebas. 7. Menyimpulkan tema dan unsur-unsur lainnya dari sebuah cerita. Dan yang terakhir, memperbaiki ucapan-ucapan yang salah yang tidak sesuai dengan bahasa target. Sasaran utama tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekadar rekaman audio atau video. Pemahaman itu dapat mengacu pada pemahaman secara umum seperti topik yang dibahas atau sekadar garis besar isinya, atau bagian-bagian yang lebih terinci termasuk pelaku, lokasi, waktu, dan beberapa aspek yang menonjol. Aspek-aspek yang diukur dalam tes menyimak adalah hal-hal yang menjadi indikator keberhasilan menyimak. Adapun faktor keberhasilan menyimak berupa yang pertama yaitu bunyi-bunyi bahasa, yang kedua makna kata, dan yang ketiga adalah pemahaman kalimat. Faktor non-kebahasaan berupa pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Di dalam isi pesan terdapat unsur sosial budaya yang harus dipahami oleh para penyimak. Selanjutnya adalah poin B, yaitu evaluasi kemampuan berbicara. Berbicara sangat kompleks, karena tidak hanya menuntut pemahaman terhadap masalah yang akan diinformasikan, tetapi juga menuntut kemampuan menggunakan perangkat kebahasaan dan non-kebahasaan. Evaluasi kemampuan berbicara dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan pembelajar dalam menggunakan bahasa target secara lisan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keberadaannya. Teknik evaluasi yang dapat digunakan ataupun dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengucapkan huruf, nama, keadaan dalam bahasa target. Yang kedua, menceritakan kembali dialog, cerita, peristiwa yang didengar ataupun yang dibaca. Yang ketiga, menceritakan gambar. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, menyampaikan pengalaman, peristiwa, ataupun ilmu pengetahuan secara lisan.
Dan yang keenam, menjawab pertanyaan sederhana dan kompleks ataupun bermain peran. Adapun aspek-aspek dalam kemampuan berbicara yaitu yang pertama adalah memperhatikan volume suara. Selain volume suara, ada juga yang memperhatikan kecepatan berbicara. Istilah lain dari kecepatan berbicara ini adalah tempo berbicara pembicara, harus mengucapkan ataupun melafalkan setiap kata dengan jelas, serta menghilangkan kebiasaan latah. Selain aspek-aspek tersebut di atas, kemampuan berbicara juga harus memperhatikan aspek body language ataupun bahasa tubuh. Budiman mengemukakan bahwa bahasa tubuh merupakan komunikasi nonverbal. Selain itu, bahasa tubuh merupakan nada bicara pembicara. Lebih lanjut, Budiman memaparkan manfaat bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, secara sadar menggantikan kata-kata. Yang kedua, menguatkan kata-kata. Dan yang ketiga adalah menunjukkan suasana hati ataupun sikap tertentu. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.